Kamen Rider gabung sama Dinasti Warrior. Jadi Liu Shan gini. Bukan Liu Shan, tapi anaknya si Mai. yang mana tuh? Yang gede. Siapa namanya ya? Syafullah. Syafullah. Jauh banget anaknya si Mai. Gue lagi lupa loh. Si Masya kampret. Si Masya. Gitu ya. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrolan Komen. Dan kali ini adalah spesial episode tahun baru. Di sini gue sebenarnya lebih ngebahas tentang RE2 sih ya. Asik. Tapi yang jelas saya akan baca komen-komen kalian semua. Yang jelas teman-teman, sebelum itu saya ucapkan selamat tahun baru 2019. Sebelum udah agak telat sih, udah tanggal berapa sekarang? ngaret 10 hari. 9, Pak. 9 hari. Selamat tahun baru teman-teman ya. Di 2018 merupakan tahun yang luar biasa sekali, baik dari segi ya kehidupan saya. Enggak lu putus ya. Brengsek. Tapi yang jelas dari segi kehidupan, segi perfilman dan segi game pun gue puas banget tahun 2018. 2018 menurut saya game ada luar biasa, Pak. Dari zaman MHW, terus Detroit juga, God of War jelas, Red Dead apalagi. Wow! Banyak game-game yang menarik sekali di 2018 menurut gua ya. Jadi seimbang. Tahun 2018 itu seimbang, di mana Fortnite seperti game-game yang online kayak Fortnite, PUBG itu ada gitu kan. Dari game Mobile Legends, AoV juga ada, dan dari game yang story juga ada. Mudah-mudahan di tahun 2019 ini juga banyak sekali game-game seperti itu ya. Jadi seimbang gitu loh, balance ya, yin yang. Ada game di mana mikrotransaksi semua, yang free to play, ada game yang story. Gitu, Pak, menurut saya luar biasa. Gitu, jadi 2018 adalah one hell of a year. Teknologinya kesono. Gue mikir dulu. Iya, good job. Dan untuk film juga menurut gue bagus banget. Kemarin ada tahun yang memuaskan juga untuk film kayak ada Avengers. Terus, tapi kalau gue the most favorite of all time, Bohemian Rhapsody. Ini gue bukan ngomongin gaynya ya. Bukan ngomongin tentang kehidupan si Freddie Mercury, bukan, tapi maksudnya ngomongin tentang film itu sendiri, Pak. Film itu sendiri walaupun Rotten Tomatoes bilang rotten tuh orang-orang gila semua kali ya yang udah gue Rotten Tomatoes gak percaya. Kemarin walaupun beberapa fans juga sebelumnya, bang unfollow aja bang Rotten Tomatoes, banyak banget loh. Kan selama 2018 kan gue film kan sesuai dengan Rotten Tomatoes kan. Iya. Terus gue bilang, waduh ini Avengers Infinity Wars kok Rotten Tomatoes 80% dan terus menurun. Banyak gara-gara gue ngomong gitu di Instagram, banyak yang bilang udah bang unfollow aja, Rotten Tomatoes mah udah gila itu. Gue gak percaya kan. Biarin aja. Star Wars 8 dibilang lebih bagus daripada Avengers, langsung gue unfollow, Pak. Star Wars 8 95% sampai sekarang. Dibilang rotten Bohemian Rhapsody, coba gila, langsung gua unfollow. Gua udah gak percaya lagi Rotten Tomatoes. Gua sekarang lebih percaya sama IMDb. Anyway, 2018 one hell of a year. Sekarang gua pengen ngebahas tentang 2019. Kita mulai dari film dulu. Film yang ditunggu, Pak. Avengers sudah pasti. Avengers sudah pasti. Avengers Endgame ya kalau nggak salah namanya ya. Avengers Endgame, Captain Marvel, Game of Thrones pasti. Game of Thrones season 8 itu udah pasti ya kan. Dengar-dengar katanya Game of Thrones kemarin itu udah keluar tuh teaser ya kan di HBO. Winterfell is yours, your grace. Asik. Winterfell udah jadi milikmu. The North. Semua North berarti apa, raja di utara udah nunduk semua sama Targaryen ya kan. Katanya dengar-dengar di season 8 ini adalah battle yang paling panjang dari seluruh era film. Jadi udah berani menyatakan seperti itu. Film, TV series, pokoknya battle yang terpanjang katanya. Mungkin bisa jadi 3 atau 4 episode kali bisa jadi. Jadi gue nunggu banget sama Bad Boys 3. Kemarin gue liat Instagramnya Will Smith udah mulai syuting. Udah. Day 1 Bad Boys 3 katanya. Diacak-acak deh sama Will Smith. Nggak tahu deh ya. Gue Bad Boys salah satu film favorit gue juga tuh. Dua-duanya gue suka. X-Men juga gue tunggu. X-Men katanya kan masuk MCU, jadi gue pengen tahu aja seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas banyak sekali film ya, gue nggak akan sebutin semua. Tapi mungkin kalau teman-teman ada beberapa film yang gue nggak sebut, silahkan komen di bawah. Nah sekarang kita masuk ke dunia game. Dunia game banyak sekali yang ditunggu juga ya. Gue nggak akan sebut semua, nanti disebut sama Joey di Tara Arts Game Indonesia di acara Tech 7. Nanti banyak sekali yang disebut, tapi yang jelas ada. Yang pertama yang bentar lagi keluar, RE2, Indomaret 3, CTR, Terra Force, Jump Force, Wargreymon deh. Gimana sih? Jump Force maksud gue, itu Jump Force juga cukup menarik sih. Ada Anthem, walaupun itu EA tapi gue tunggu deh. Anthem itu summer. Untuk muji grafiknya summer ya, itu juga ya. Tapi yang jelas masih banyak sekali teman-teman. Di sini gue pengen ngomongin RE2. RE2 PlayStation baru rilis. Contekan dulu di Instagram PlayStation teman-teman, story khusus untuk RE2. 5 tips dari Capcom untuk survive di RE2. Katanya, by the way bagi yang nggak tahu, Resident Evil 2 itu nanti demonya sebentar lagi. Minggu ini untuk PS4, Xbox One dan Steam. Nanti kita akan upload deh. Gua akan upload karena gue tinggi juga.
upload full walkthrough biar kayak R4 lagi Pak, kayak dulu. Asik. Ya kan, oke. 5 tips dari Capcom katanya gini. RE2 juga berbeda ya, udah dikonfirmasi sama Capcom sendiri. Berbeda, maksudnya RE2 remake ini berbeda dengan RE dulu. Kan udah dikeluarin tuh yang perbedaan pada saat si crawler keluar. Itu crawlernya jauh lebih horor dan di setiap sudut sekarang ada jump scare. Oke, siapkan jantung Anda, ladies and gentlemen. Tips yang pertama, check your map to track which rooms still have items in them. Red means there's more to find. Tuh, jadi dilihat di peta lo, katanya di peta, tapi dikasih tahu gitu kan. Di peta lo kalau misalnya peta lo masih warna merah, berarti ada beberapa items yang masih tertinggal. Seperti itu katanya. Combine green and red herbs ya, to boost their healing power. Ini mau udah atam ini Ya, ini atam. Save a first aid spray for emergency ya. Jangan kayak Sheva Alomar, bagi yang nggak tahu siapa itu, RE5 ya. Setiap Chris Redfield baru kena damage sedikit disemprot. Aduh. Are you okay? Are you okay? Disemprot. Aduh, Sheva. Ammo is limited. Nah, ini yang beda. Ammo is limited. Sometimes it's best to shoot and stun zombie so you can run. Jadi kita di sini malah gak usah membunuh zombie. Betul. Katanya stun aja terus kabur. Tapi yang jelas di RE2 yang dulu itu seingat gua ammo diracik ya. Iya, R2 R3 Armor. Pelurunya diracik tuh teman-teman. Jadi kita mau powder. Hah? Kita mau powder. Ya, gunpowder gitu ya, terus diracik. Yang keempat, kalau lu stuck, terus lu kayak gimana gitu, try following red lights like exit signs dan laptop screen. Itu adalah petunjuk di mana lu untuk jalan berikutnya. Aduh, puzzle lagi, Pak. Bukan puzzle sih, Pak. Malah ini petunjuk, Pak. Ini puzzle R2 juga begitu, Pak. RE2 juga gitu kan? Iya. Tapi RE2 kan nggak dikasih tahu. Terus Iya, RE2 lebih susah. Kalau di Iya. PS1, RE2, RE3 lu stuck ya udah bodo amat lu stuck gitu kan. Ini enak banget RE2 remake dulu dikasih apa? Sign yang tanda-tanda lampu tanda exit atau screen laptop katanya. Tapi siapa tahu aja sign-nya hidden, Pak. Bisa jadi sih. Mudah-mudahan sih. Kalau gitu kampret sih. Betul. Justru game RE2 itu lebih seru kalau hidden. Iya. Biarin aja lu stuck. Iya dong. Justru RE itu serunya di situ. Jadi lu ada apa ya? Ada kayak curious. Nyari jalan sendiri intinya. Exactly, betul. Lu penasaran gitu loh, penasaran bahwa lu kemana nih, mesti kemana. Aduh, gua stuck. Justru gamer zaman dulu tuh serunya di situ, Pak. Iya. Kalau R4, 5, 6 dikasih petunjuk kan kalau nggak salah kan. R4 masih mending, R5. Jadi game itu sebenarnya ini salah. Ini juga mungkin hints ya. Siapa tahu teman-teman mungkin mau bikin game atau mungkin teman-teman beberapa teman-teman yang kerja di Capcom. Soalnya follower saya ternyata kerja di Koei. Iya, itu yang Mas Gibran. Oh, Mas Gibran bisa DLC nggak? Saya mau DLC dong. Naoto Rai yang baju idol itu. Itu gue yang mau sih. Itu dia yang desain Zeus loh by the way. Yoi. Tapi apa? Anyway, kalau teman-teman kerja di Capcom mungkin sedikit hint, siapa tahu kamu bisa forward ke bos kamu. Kenapa game zaman dulu tuh lebih seru? Karena game zaman dulu itu susahnya tuh bukan cuma di musuh. Kalau sekarang kan lu susah cuma ngelawan monster kan. Iya. Oh, level hard susah kayak ya anak zaman sekarang kan apa maksudnya gamer-gamer zaman sekarang kan lebih seneng gitu kali ya lawan bos yang susah gini. Salah, justru yang seru itu yang dulu. Yang sulit adalah nemu clues. Untuk game-game RE, betul. RE6 kan yang disusahin bosnya sebenarnya kan. Iya. Cluenya nggak ada. Jujur aja RE6 tuh hampir nggak ada petunjuk sama sekali. Maksudnya apa? Tinggal pencet apa terus kemudian buka HP terus Iya, ada radarnya. Iya. arahnya. Iya, sebenarnya gampang banget RE6 tuh nggak ada petunjuk atau teka-teki sama sekali. Kalau game zaman dulu yang bikin seru apa? RE2, RE3 nyari petunjuknya. Ada petunjuk. Di hidden, bener-bener completely hidden. Apa yang bikin seru tuh adalah puzzle-nya gitu. Jadi mudah-mudahan sih justru RE2 nih kayak gini nih exit sign laptop screen mudah-mudahan hidden. Gue sih ngarepnya gitu ya. Biarin aja makin susah di puzzle, biarin aja stuck gitu. Kan ada YouTube. Kan gitu. Gimana? Kan ada YouTube. How to lo iya. Ya, Kalau sama aja, Bo. oh iya dong. Jadi kan kita yang bikin walkthrough ada gunanya gitu. Ya ditonton Pak AdSense. Yang kelima, take your time on searching your inventory for useful items. Ya, oke. The demo clock pauses while you're in menus. Katanya bener-bener lu disuruh mungut, bagus ya. Disuruh mungut untuk useful items emang begitu ya. Itu emang literally mungut. Makanya saya udah bilang kan belajar mungut dari Leon. Dari Leon. Harus kamu mungut tuh wajib, kudu ya. Bagus. Nah, itulah kira-kira tipsnya yang diserahkan oleh Capcom gitu kan. Jadi tips untuk DRE2 ya so far sih gue ngeliat ya emang game zaman dulu kayak begini ya, cuman agak sedikit berbeda, malah jujur menurut gue ini dipermudah bukan dipersulit, dipermudah. Walaupun mungkin dari segi jump scare-nya lebih horor yang ini ya, lebih horor yang RE2 remake gitu ya. Kelihatan kan?
Tunggu kita mainin nanti bakalan ada guys. Tapi yang gue suka justru ini kita jadi survivor pak, disuruh. Jadi survivor emang. Jadi nggak mesti ngebunuh, kita benar-benar harus lari. Kan itu intinya. Iya emang. Ada 2 ada 3 kan itu intinya. Nah tapi kalau ada 2 yang dulu, lu boleh ngebunuh, perlu banyak. Apalagi ada 3, ada unlimited ammo segala macam. Gitu. Jadi lo thrill-nya ngelawan zombie itu dapat gitu. Kalau di sini kan kita lebih ke escape ya. Iya, escape. Lebih ke kabur sama kayak ibaratnya kayak game mungkin kalau teman-teman tahu game Dread Out, Pamali. Gitu kan intinya kan sebenarnya kita escape gitu loh. Gimana kita kabur dari genggaman setan. Survive-nya adalah escape, kabur. Kalau RE2, RE3 survival juga, tapi fight gitu loh. Action. Gitu. Sama RE6 juga gitu kan, action. Sejak RE7 kan lu escape. RE7 lebih tepatnya kepo. Kepo. Awalnya kepo, bener Pak. Iya bener sih. Gara-gara kepo. Iya, tapi escape kan. Intinya lu adalah kabur dari rumah tersebut, gitu kan intinya begitu. Walaupun yang DLC gua nggak tahu ya, yang DLC lo yang ada tembak-tembakan gua nggak mainin, udah nggak main lagi. Pokoknya sejak itu tamat gua bilang oke. RE7 nih game dimana lu setelah tamat udah, lu nggak mau main lagi. Iyalah. Bosen mau ngapain? Ya, udah. Udah main R4 tuh. R4, R4 gua ulang-ulang gue demi dapat Tommy Gun, Chicago typewriter. Gitu, itulah yang serunya. Gue disuruh mainin R4 dari ulang ya gue mau. Orang seru. Story-nya itu lah yang bikin kepo story-nya, dan it's about surviving through battles. Bukan survive through escape. Ini kayak R2 dari segi tips-tipsnya kayak survive through escape. Harus kabur ya. Sedangkan RE2 dulu survive through battles. Betul. Ada inilah itu apalagi RE3 buset. RE3 Iya. Walaupun RE3 disuruh escape juga sih kalau ada Nemesis. Iya. Kalau ada Nemesis ngebongkar lu pasti dulu nggak mungkin ngelawan kecuali kalau lu pakai Game Shark. Iya. Infinite ammo. Infinite ini bazooka. Iya. Bazooka sekali nggak mati loh. 3 kali Pak. 3 kali kan? Iya. Iya. Kampret emang Nemesis, kacau. Emang not for kill sih itu, emang untuk kabur. Iya. Gitu. Tapi intinya jelas gitu loh, gue tunggu banget. Sama Kingdom Hearts juga gue nunggu. Karena kalau Kingdom Hearts gue pengen tahu cerita lanjutannya aja gitu. Walaupun gue nggak main Kingdom Hearts di PSP sih, gimana aja. Yang 1 kedua gue main tapi di PSP enggak. Yang 2,8 juga gue nggak main. Gitu aja. Sekarang kita cari komen. Dari kita Ramuyase. Bang Gem, saya mau tanya, Canon G7X Mark II worth it gak? Saya mau tanya, katanya. G7X Mark II, kamu tergantung buat apa? Kalau buat bikin film sih sayang pak. Kalau buat bikin film sayang. Mark II kalau nggak salah G7X 2 ya kamera kecil kan satu ya, lensanya sih bagus untuk foto-foto oke lah, untuk vlogging kalau lo cuman kayak buat foto-foto keluarga terus atau rekam-rekam acara keluarga itu silakan gitu. Tapi kalau untuk film sih sayang. Tergantung fungsi betul. Karena G7X itu harganya berapa ya sekarang ya? Gue udah nggak ngecek lagi sih. Masih 7 ya, gila masih bertahan ya. Gitu mendingan lo beli Canon yang 700 apa 70 deh, gue lupa 700 ya apa 600D gitu, yang bisa di flip layarnya. Soalnya kenapa? 1 itu udah touchscreen, 2 lu bikin film pakai itu pun bisa gitu. Kenapa? Kan lensa bisa diganti-ganti gitu loh. Jadi lo sayang gitu loh. Kalau G7X Mark II menurut gue sayang sih sekarang kayaknya nggak begitu ini deh. Kalau misalnya untuk vlogging lo punya duit 6 juta juga sayang G7X Mark II. Mending lo beli DJI yang kecil. Apa tuh DJI yang baru tuh yang cuma segede pulpen. Apa ya, segede cukuran jenggot yang dipakai Bantara kemarin, mending lu beli gituan juga gitu loh. Jadi emang G7X Mark II ini udah ketinggalan zaman sih sebenarnya. Seperti itu. Jadi menurut gue sih untuk sekarang beli kayaknya sih kurang worth it sih. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau beli silakan. Itu soalnya gini, kalau buat film seperti gue bilang, buat film juga tanggung, buat vlogging ada jauh yang lebih kecil dan lebih bagus. Yang berikutnya dari Kemalar Sandi bla bla. Oke. Ada titik-titik kayak Kemal Arsandi 1804 tadi ya. Bang Gema sama Bang Tara kan pernah ikut lomba film. Bisa diceritakan nggak Bang, pas Bang Gema sama Bang Tara ngapain aja di eventnya? Terima kasih. Apakah ada interview gitu tentang film yang sudah dibuat sama kita atau tidak? Saya butuh pengalaman dari Bang Gema sama Bang Tara. Saya tanggal 5 lomba di Global Lomba di Global Insani filmnya Bang. Mohon doanya Bang Gema, amin. Good luck. Jadi gini, waktu itu kita pernah ikut lomba dulu sponsornya kopi lah ya. Gue sebut sponsor nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi yang jelas dulu pernah ikut lomba, hadiahnya tuh ya kamera EOS 5D Mark II itu tahun 2011. Kalau soal ngapain aja dulu, jadi ya biasanya sih, jadi kita bikin video kan, terus disuruh submit gitu kan, disuruh submit ke website mereka. Terus habis itu kalau misalnya waktu itu ya, waktu Bang Mobantara terus masuk 20 besar, terus dipanggil yang 20 besar itu dipanggil di satu tempat di Grand Indonesia gitu kan. Habis itu kita disuruh nonton karya-karyanya 20 video itu.
Habis itu ditentukan langsung juara 3, juara 2, juara 1 gitu. Dan alhamdulillah saya juara 1 Pak. Langsung lompat, gua kacamata gua ngilang langsung. Hadiahnya 20 juta plus Martu 5D. Itu 2011 masih. Itu masih 30 jetong Pak. Iya. Sarga boy kayak. Gile itu masih Sarga Ninja Pak. Gimana gua nggak lompat? Dream kamera banget itu. 5D Martu zaman dulu, walaupun zaman sekarang sih udah hancur ya, tapi Iya. Uang paling. gitu. Tapi yang jelas di interview gitu nggak ya? Di interview pasti kalau kamu masuk 20 besar atau masuk 5 besar atau masuk 10 besar atau masuk 3 besar, apalagi juara 1, 2, dan 3, apalagi juara 1, kamu pasti di interview segala macam dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas good luck aja buat kamu. Tadi kan dibilang dia ikut lomba, good luck aja. Pokoknya ikut lomba tuh selalu gini, always aim for the best. Walaupun hasilnya kan kita emang nggak tahu gitu kan. Kadang kan kita suka salah persepsi kayak apa semua kan nasib yang menentukan gitu kan. Biarkan saja Tuhan yang menentukan, tapi kita bikin asal-asalan. Itu salah. Bener, memang kita nggak akan tahu gitu kan, kita menang apa enggak, kita nggak akan tahu what's the outcome gitu, kita nggak tahu hasilnya seperti apa gimana, tapi do your best gitu loh, capailah semaksimal mungkin. Gue dan Bang Tara dulu, ya Allah, boro-boro ngerti 3D, komputer aja render Premiere Pro mati setiap 5 menit. Iya, render 3D gue sampai apa loh, setiap berapa frame pasti mati nih, mati. Untung 3D bisa berapa frame, berapa frame dari frame ke berapa 3D Max dulu kan, bisa sampai sekarang sih berapa frame ke frame gitu kan, terus dari frame ini ke frame itu diapaan, gue catat dulu, gue sama Bang Tara, alhamdulillah menang gitu. Oh, Jadi lu bikin dinosaurus ya gitu? iya, yang berisi dinosauria. Oh iya. Gitu ya, belum pernah animasi 3D sama sekali, belum pernah tahu apa itu softwarenya, apa yang digunakan apa, pertama kali animasi, pertama kali ngerender, alhamdulillah Pak. Push to the limits. Pokoknya sebisa lo sampai lo ibaratnya udah nggak bisa napas, ibaratnya gitu kali ya. Pokoknya bener-bener sampai mencapai batas maksimal. Nanti kita serah deh outcome-nya seperti apa gitu. Pokoknya do your best and God do the rest gitu. Kalau kata temen gue, do your best and fuck the rest gitu ya. Ibaratnya gitu. Lakuin dulu. Gitu. Oke, yang penting lakuin dulu. Sisanya terserah gitu. Sisanya tawakal kalau di orang Islam tuh begitu. Sisanya tawakal tuh maksudnya serah diri kepada Tuhan gitu loh. Yang penting do your best gitu. Oke, itu ya teman-teman untuk ngobrolin komen kali ini. Thank you banget. Gue di sini actually lebih ngebahas tentang RE2 karena gue nggak sabar pengen mainin. Pastinya gue juga walkthrough-nya gue lanjutin. Ya, RE2 sih gue pengen sampai habis sih, soalnya ya teman-teman tau lah gue RE maniak. RE4 gue sampai tamat, sampai dapet Chicago Typewriter. RE6 banyak yang nanya, "Bang, kenapa lu nggak ngelanjutin?" Copyright Pak, sin-sinnya Pak. Sin-sinnya ya. Tapi gue bukan nggak lanjutin, gue lanjutin. Di Gamely Bang Kemal lanjutin sama Bang Tara malah berdua. Betul. Kita main satu layar split screen gitu. Kita lanjutin, coba bilang nggak lanjutin di Gamely karena nggak copyright. Masalahnya resenya Capcom untuk RE6 copyright lo ngebahayain channel. Strike. Jadi strike. Mungkin beberapa YouTuber doang yang ngerti ya. Copyright strike. Jadi maksudnya apa tuh Bang? Strike itu ada 3 kali. 1, warning. Kedua, warning dengan peringatan lu nggak bisa di AdSense, nggak bisa di turn on AdSense selama 6 bulan. Itu warning tingkat 2. Warning ketiga, channel lu hilang. Jadi terpaksa saya mainkannya di Gamely gitu. Untuk ID Gamely kita ada di description. Gitu aja. Ya, teman-teman. Itu aja, nama saya Guma dari Guma Swindo. Di belakang saya ada Joy, sampai Sampai ketemu guys di video-video berikutnya. Dadah.